Hai teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, pembangunan nasional terhadap kasus COVID 2019. Kalian tahu kan, di awal tahun 2020 dunia sedang dihadapkan pada bencana wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 yang biasa dikenal dengan COVID-19, di mana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif COVID-19 dengan jumlah kasus global sebanyak lebih dari 7 juta, dengan jumlah korban yang hampir mencapai 405.000 jiwa. Untuk kasus di Indonesia sendiri menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 63.749 kasus positif dengan sembuh sebanyak 29.105 dan yang meninggal sebanyak 3.171 per tanggal 5 Juli 2020 menurut laporan gugus tugas COVID-19 tanggal 5 Juli 2020. Nah, dampak yang diakibatkan oleh bencana pandemi ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi Indonesia, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan di mana telah ditetapkan sebagai status bencana nasional bidang kesehatan, namun memberi dampak yang sangat signifikan pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Nah, selain dari krisis ekonomi, juga berdampak pada sosial budaya yang dibatasi atau dilarangnya mudik pada saat libur Ramadan atau Idul Fitri pada tahun 2020 lalu. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19. Nah, pemerintah Indonesia dengan para pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi perlambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Dampak pada pembangunan nasional yang terhambat akibat COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi juga di berbagai negara di dunia. Nah, masing-masing negara juga merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang cukup besar untuk mengatasi wabah corona ini, mengingat bahwa penyakit yang datang melalui corona cukup mematikan, rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus. Lalu untuk obat paten juga belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang dapat kita lakukan. Nah, jangan lupa teman-teman semua untuk patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih.